your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. Presence, or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. Waktu kecil, Maya yang lebih sering mengajak bercerita. Tapi ternyata setelah Dedi bekerja dengan raja lelah, Dedi selalu menanyakan pada Mami tentang kabarku dan apa yang saya suka di hati. Saat aku masih seorang anak perempuan kecil, Dedi mengajariku naik sepeda, dan setelah Dedi menganggap aku bisa, Dedi akan melepaskan roda bantu di sepedaku. Kemudian Mami bilang, jangan dulu Dedi, jangan dilepaskan dulu roda bantunya, karena Mami takut aku akan terjatuh lalu terluka. Tapi baru aku sadari bahwa Dedi yakin akan membiarkan aku, menatapku, dan menjagaku mengayuh sepeda dengan bersama, karena dia tahu aku pasti di saat aku membutuhkan uang untuk membiayai kuliah dan kehidupanku. Orang pertama yang menguruskan kening adalah Dedi.
Dan Dedi pasti berusaha keras mencari jalan agar aku bisa mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhanku. Sampai saat seorang teman aku datang ke rumah dan meminta izin pada Dedi untuk mengambil aku darinya. Dedi akan sangat berhati-hati memberikan izin, karena Dedi tahu bahwa lelaki itulah yang akan menggantikan posisinya nanti. Dan akhirnya, saat Dedi melihat aku duduk di panggung pelaminan bersama seseorang lelaki yang dianggapnya pantas menggantikannya, Dedi pun tersenyum bahagia. Aku baru sadari di hari yang bahagia itu Dedi pergi ke belakang panggung sebentar dan menangis. Dedi menangis karena Dedi sangat berbahagia. Kemudian Dedi berdoa. Dalam lirik doanya kepada Tuhan, Dedi berkata, "Ya Tuhan, tugasku telah selesai dengan baik. Putri kecilku yang lucu dan kucintai telah menjadi wanita yang cantik. Bahagiakah ia bersama suaminya dengan rambut yang telah semakin memutih dan badan serta lengan yang tak lagi kuat untuk menjaga aku dari bahaya. Dedi telah menyelesaikan tugasnya. Dedi adalah sosok yang harus selalu terlihat kuat, bahkan ketika ia tidak kuat untuk tidak menangis. Dia harus terlihat tegas bahkan saat dia ingin membacakannya. Dia adalah seorang yang pertama yang selalu yakin bahwa kamu bisa dalam segala hal. Dedi adalah seorang yang tegas tetapi bersahabat. We love you, Dedi." Izinkan saya untuk memberitakan, walaupun ini sebetulnya agak merupakan kami merasa malu, tetapi ini telah menjadi kekuatan bagi saya pribadi. Papa saya pendeta. Pilihan untuk saya menjadi seorang hamba Tuhan. Bukan harus datang ke Islam. Ayah saya memiliki satu keyakinan, kekuatan mendorong saya untuk boleh mengambil fakultas ekonomi. Tidak perlu sebentar seorang hamba Tuhan. Saudara, saya rindu untuk memenuhi impian saya mengambil fakultas ekonomi. Tetapi ada satu hal yang dia melihat. Selama masa pelayanan saya melihat kejujuran. Saya bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya tidak menyadari bahwa itu sudah mulai melekat di dalam pribadi saya. Saya mengambil keputusan untuk menjadi masuk ke kepedulian. Dan kemudian ketika dia tahu ada 3 bulan kami hanya bicara sebenarnya. Tapi diberkati. Tetapi ketika saya ditamatkan, ketika saya bekerja, ketika saya belajar lagi, saya merasa